وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد jamaah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini telah membangunkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk yang mendapatkan hidayah melaksanakan salat subuh berjamaah pada subuh ini 28 Agustus 2021 bersamaan dengan 19 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, dan amal-amal kita hari ini yang telah lalu bahkan yang akan datang mendapatkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikannya bekal amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari banyu junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus diberikan ketetapan, diberikan istiqomah dalam rangka mempelajari sunnah-sunnah beliau, sekaligus berniat untuk mengamalkan seluruh sunnah-sunnah beliau dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak kita termasuk daripada sekian juta umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh Majlis Taklim Al-Ikhlas dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas surat yang ke-110, yaitu surat An-Nasr. Maknanya pertolongan, surat An-Nasr ya. Dalam mukadimah saya mencantumkan beberapa hal, bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat, pendek sekali, 3 ayat, dan merupakan surat Madaniyah, meskipun turunnya bukan di Madinah gitu ya. Artinya surat Madaniyah belum tentu turunnya di Madinah gitu. Sebab penggolongan surat Makkiyah atau surat Madaniyah itu bukan berdasarkan tempat turun surat tersebut ya, tetapi berdasarkan waktu turunnya surat tersebut ya. Surat yang turun sebelum hijrah ya, sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah ya, itu disebut dengan surat apa? Surat Makkiyah. Sedangkan surat yang turun sesudah hijrah semuanya disebut dengan surat Madaniyah. Jadi paham ya? Jadi bagaimana cara kita menentukan surat Makkiyah dan surat Madaniyah bukan berdasarkan tempat turunnya, akan tetapi berdasarkan waktu turunnya. Apakah sebelum hijrah ke Madinah atau setelah hijrah? Disitulah bisa menentukan surat itu surat Madaniyah atau surat Makkiyah ya. Lalu dinamakan surat An-Nasr yang artinya pertolongan, karena surat ini membicarakan tentang pertolongan Allah SWT kepada kaum muslimin dan muslimah ya. Nama tersebut langsung diambil dari ayat pertama surat ini ya. Lalu surat ini dinamakan juga surat Idza Jaa Nasrullah ya, sebagaimana ayat awal surat ini. Jadi nama surat ini ada 3, An-Nasr, kemudian Idza Jaa Nasrullah, yang terakhir juga dinamakan At-Tawdi'. Apa itu At-Tawdi'? Mungkin baru dengar
dengar ini ya. At-tawdi' artinya perpisahan. Ini yang menarik ya. Perpisahan. Jadi kalau anak sekolah itu kan kalau udah terakhir ada perpisahan ya Pak ya. Ya, coret-coret ya kan. Kalau di kita yang udah tua-tua ini apa Pak? Pembuaran panitia kali ya. Makan-makan gitu ya. Nah, at-tawdi' perpisahan. Kenapa disebut at-tawdi'? Ternyata karena turunnya surat ini merupakan isyarat bahwa ya, semakin dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ini yang sangat ya menarik untuk kita cermati dari surat ini. Surat An-Nasr adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, setelah surat Taubah. Dan sebelum ini surat At-Taubah ya, kemudian terakhir surat An-Nasr. Lalu bagian yang kedua adalah mari kita sebelum melangkah kepada penafsiran, kita tilawah terlebih dahulu, mengambil hikmah dan manfaat daripada pahala daripada ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Namun ada pula yang
berpendapat bahwa surat ini diturunkan sebelum Fathu Mekah, ya kan? Karena dua-duanya punya alasan ya. Asbabul surat ini terkait dengan dua hal. Nah, ini makanya ada dua pendapat tadi ya. Pertama terkait dengan ya, bahwa dalam surat ini menggambarkan kemenangan sehingga orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Yang pertama ya. Kita lihat nanti dalam penafsiran lebih banyak kita uraikan masalah ini. Yang kedua, bahwa surat ini ya mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah SAW, sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa surat ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik. Jadi sumbernya dari Ibnu Umar bahwa surat ini turun di pertengahan hari-hari tasyrik. Maka aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Arti hari ini adalah hari perpisahan, ya kan? Nah, mengenai asbabun nuzul surat ini juga Ibnu Abbas ya menjelaskan bahwa setelah Allah Ta'ala menurunkan surat ini, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau, anak kesayangan beliau ya. Fatimah setelah dipanggil dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Fatimah langsung menangis terseduh-seduh saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya semakin dekat. Luar biasa ya, Rasulullah diberi kabar ya kan. Aba-aba, bagaimana dengan kita ya kan? Rasulullah SAW ya ada dramatis di situ ya. Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Taala dengan tanda-tanda menurunkan surat terakhir Izaja ini, dan memang begitu kenyataannya ya. Bukan kabar yang kosong atau kabar yang abal-abal ya, tapi itu memang pastinya seperti itu ya. Ketika setelah surat ini tak lama kemudian Rasulullah SAW tiba ajalnya. Setelah itu Rasulullah SAW, Fatimah tersenyum setelah dia menangis terseduh, kemudian dia berhenti menangis dan tersenyum ya, karena Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, la tabki fa innaka awwalu ahli lahikum bi. Nah, ini dia nih. Wahai anakku, anak kesayangan Fatimah, berhentilah engkau menangis. Janganlah engkau menangis, karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal ya, yang paling awal menyusulku, kata Rasulullah SAW. Jadi enggak lama kemudian nanti engkau yang paling awal, kata Rasulullah SAW, menyusulku. Diberi kabar seperti itu, Pak. Kira-kira anak kita gimana? Ngamuk apa gembira? Fatimah dari menangis seduh-seduh, begitu dia diberikan kabar begitu, masya Allah, alhamdulillah, ya kan, barakah buat diriku, ya kan. Berarti aku segera akan bergabung kembali dengan bapakku di akhirat, kan gitu ya. Ya. Begitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Darimi dan Tabrani dari Al-Hasan. Selanjutnya adalah kita penafsiran ya. Penafsiran dari 3 ayat ini, mudah-mudahan semuanya bisa selesai ya. Satu surat. Tadi sudah kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kalau kita mewakafkan dua huruf di akhir, yang satu dia wakaf, dia mati karena memang mati asli ya, dia mati asli. Yang satu mati karena kita berhenti wakaf.
itu huruf yang mati pertama harus jelas dulu, baru kita ada suaranya setelah itu. Contoh yang tadi dalam surat ini, wal bad, ya, wal bad, jangan wal patah, salah ya. Adil jangan, tapi tunda sedikit ya. Bad, adil, ihan, ijl ya. Jadi begitu, jangan ihan, ijl, jangan. Itu namanya hidup, merubah Al-Quran. Kira-kira kalau kita disebut orang yang merubah Al-Quran gimana? Ya kan? Karena dari mati aslinya kita hidupkan gitu. Maka di sini dibutuhkan ilmu tajwid yang kita harus tahsin dan harus belajar. Sinilah menuntut kita harus belajar, jangan malas, ya kan? Tuntut ilmu dari buayan sampai liang kubur. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan seluruh ulama tafsir ya, sepakat bahwa al-fath yang dimaksud dalam ayat ini terkait dengan apa? Pembebasan kota Makkah atau yang dikenal dengan Fathu Makkah. Ya kan? Itu kemenangan umat Islam secara bersama-sama di Mekah. Saat itu suku-suku bangsa Arab menunda masuk Islam karena menunggu pembebasan kota Mekah. Mereka meyakini jika Muhammad bisa kembali ke Mekah dan mengalahkan kaumnya, ia benar-benar seorang nabi. Ini penduduk Arab pada saat itu menunggu-nunggu, dan mereka menunda-nunda masuk Islam, menunda keimanan mereka. Dan seluruh jazirah Arab ternyata bukan hanya di kota Mekah dan kota Mekah saja, tapi seluruh jazirah Arab ya menunda daripada mereka masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah, barulah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Said Qutb ya sangat berpendapat dengan surat ini turun sebelum Fathu Mekah. Jadi Said Qutb menguatkan bahwa asbabun nuzul tadi, yang kedua adalah sebab turun ayat surat ini adalah pada saat Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah. Karena ayat ini mengisyaratkan kemenangan yang akan terjadi. Jadi kemenangan umat Islam itu ya pada saat Fathu Mekah itu sudah ada kabar sebelumnya. Ini kabar gembira sebelumnya. Dalam tafsir fi Zilalil Quran, ia mencoba mengkompromikan ya antara zahirnya nas ayat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa ayat ini turun mengabarkan berita gembira pembebasan kota Mekah. Redaksi dalam ayat ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha atau kewenangan manusia. Sama sekali Rasulullah dan para sahabat tidak bisa ya menentukan hasil perjuangan mereka. Mereka hanya berjuang dan berjuang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tetapi masalah kemenangan, wallahu a'lam bishawab, hasilnya itu menunggu ya, bertawakal kepada Allah SWT. Nah, selama ini menunggu hasil tersebut ya, untuk membebaskan kota Mekah, untuk mendapatkan kemenangan dari Allah. Inilah tibanya waktunya untuk menikmati hasilnya. Tetapi setelah itu ya, setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah tahu bahwa beliau akan wafat, sehingga memanggil Fatimah untuk memberitahukan bahwa kedekatan ajal beliau itu. Hadirin Allah SWT,
Ini penafsiran ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi sebuah kemenangan tadi ya bukan karena kehebatan kita, bukan karena ilmu kita, bukan juga karena kekuatan kita menjalin satu dengan yang lain, tetapi memang itu hadiah dari Allah SWT setelah kita berusaha ya. Setelah kita berusaha maksimal. Mungkin hari-hari kita sering mendengar yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Inilah selama ini Rasulullah bersama para sahabat dan keluarganya berjuang keras menegakkan agama Allah SWT, dan ini waktunya kemenangan didapatkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tentunya kaum muslimin semuanya. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah SWT dengan berbondong-bondong. Jadi kata ra'aita harus kita pahami, bisa berarti melihat dengan mata kepala langsung, dan bisa juga ya maknanya adalah kita mengetahui. Jadi ada dua. Walau aita itu pengetahuan apa? Maknanya dua. Walau aita ya. Apakah kalian melihat atau apakah kalian mengetahui? Ya kan? Nah, dalam ayat ini Rasulullah SAW memang melihat langsung penduduk Mekah ini berduyun-duyun masuk Islam, dan beliau mendapatkan berita bahwa penduduk Jazirah Arab semuanya juga berbondong-bondong masuk Islam setelah Fathu Mekah. Bahkan sebagiannya langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang-orang Arab di luar Mekah dan di Madinah, di luar Madinah juga berbondong-bondong masuk Islam saat itu. Selama ini mereka menunggu-nunggu apakah Rasulullah SAW bisa membebaskan Mekah atau tidak. Setelah sekian lama diusir dari tanah Mekah, tanah kelahirannya, yang di dalamnya apa? Ada Baitullah, ada Baitullah ya. Nah, ini ternyata atas kehendak Allah SWT beliau berhasil ya menaklukkan kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Barulah mereka ini berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia masuk Islam, termasuk dari Indonesia waktu itu ya. Udah ada belum Indonesia waktu? Masih belum namanya Indonesia ya. Namanya belum Indonesia ya. Mungkin nama yang lain tapi sudah ada. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ini pelajaran besar nih pada ayat ketiga ya. Bagaimana tadi setelah berjuang kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu mendapatkan kemenangan yang besar. Pada ayat yang ketiga ini ditutup dengan sangat amat manis ya maknanya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan memohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Ini namanya taujih rabbani ya. Apa itu? Taujih rabbani. Kenapa? Saat pertolongan Allah SWT dan kemenangannya, karena kemenangan itu didapat ya kan, kita disuruh menghadap kepada Allah Taala, sujud syukur kepada Allah Taala. Rasulullah SAW diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar ya. Sehingga orang-orang beriman tidak boleh sombong, tidak boleh euforia atau menikmati kemenangan secara bebas, tetapi harus menyadari bahwa yang namanya kemenangan itu datangnya dari Allah. Jangan sampai sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan itu merasa kekuatan diri sendiri, merasa kekuatan kelompoknya ya, dan mengabaikan kekuatan yang lain atau kelompok
kelompok lain. Ini pelajaran yang sangat berharga dalam ayat ketiga ini. Lalu bagaimana yang kita saksikan ya hari ini bila ada sebuah kemenangan? Coba lihat kita hari ini ya, misalnya dalam perlombaan olahraga, baru saja Olimpiade ya di Tokyo ya. 4 tahun yang lalu, yaitu ada pemilu di kita atau menduduki sebuah jabatan penting ya, memperingati hari-hari besar. Apakah sudah mentaati perintah Allah seperti dalam surat ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana cara kita merayakan sebuah kemenangan? Apakah kita dengan berjingkrak-jingkrak mendirikan panggung-panggung musik? Ini perlu koreksi besar bagi kita. Ketika ada sebuah kemenangan apa saja, ya kan? Apakah sifatnya massa besar ataupun kecil? Mungkin ini akan terjadi dalam diri kita. Maka ajaran Islam yang asli, kita disuruh apa? Istighfar, sujud syukur, bertasbih dan bertahmid. Jauhkan maksiat, ya kan, dengan mendatangkan musik, dengan mendatangkan apa? Orang-orang yang telanjang di tengah-tengah kita, ya kan, bernyanyi. Nah ini ya, bernyanyi. Apalagi di situ kadang-kadang dicampur dengan orang yang minum, mabuk-mabukan karena sebuah kemenangan. Biasanya kalau udah minum perempuan, gitu ya, masya Allah, di luar keinginan Allah SWT dan melawan daripada ajaran Allah SWT dalam surat ini. Ya, yang benar adalah ketika kita mendapatkan kemenangan bersyukur dan segera klarifikasi atau clear, damai dengan lawan tanding kita. Ini hebat. Kalau saya lihat yang ada sekarang di dalam tatanan kehidupan kita, dalam perlombaan, itu para olahragawan ya, mereka setelah bertanding legowo ya, saling rangkul, salaman, baik bulu tangkis, tinju gitu ya. Artinya sudah selesai. Setelah bertanding itu selesai. Jangan sampai ada dendam dan lain sebagainya setelah tanding atau membuat perhitungan. Kita lihat selanjutnya di Said Qutb ya, dalam tafsir Bizalil Quran menjelaskan bertasbih dan bertahmid atas karunia Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanat kemenangan untuk melaksanakan dakwahnya dan menjaga agama Allah. Nih, ya kan kata Said Qutb, beristighfar kepada Allah SWT dari rasa bangga dan dari rasa bangga. Jadi beristighfar kepada Allah SWT dari rasa bangga, dari rasa sombong yang kadang-kadang menyelinap ke dalam jiwa saat kemenangan itu tiba. Juga beristighfar atas perasaan dan sikap yang boleh jadi ya, menyertai saat perjuangan yang sangat amat panjang dan melelahkan ya, sekian lama menantikan datangnya sebuah kemenangan sampai hal itu benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu. Jadi waktunya lama dan perjuangan luar biasa. Pasti ada plus minusnya, ada malasnya, ya, ada bantahnya. Mungkin di situ ada pertarungan strategi dan lain sebagainya. Ada perselisihan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, ya kan? Ada ketersinggungan, mungkin masalah balehu, mungkin masalah apa saja, ya kan? Ucapan dan lain sebagainya. Tetapi setelah selesai klarifikasi, rukun kembali. Ini yang masih sulit
ya diterapkan di kita, ya, membentuk mindset berpikir kita yang legowo seperti ini sulit, ya kan, masih sulit diterapkan di tengah-tengah kita. Inilah mulianya ajaran Islam, sampai masalah menikmati hasil pertandingan, menikmati hasil perjuangan, ya kan, diajak mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, bersujud, bersyukur dengan bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mensyukuri nikmat, ya, pengampunan Allah SWT ini dengan mengampuni dan memaafkan seluruh penduduk Mekah. Beliau memaafkan mereka meskipun dulunya menyakiti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyempatkan diri, ya kan, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, juga menemui penduduk Mekah yang selama ini mungkin tersinggung kepada beliau, yang dulu menjadi musuh beliau mungkin, yang dulu mungkin bersinggungan dengan beliau, yang dulu mungkin berbeda, ya, berbeda apa? Pilihan politik dengan beliau, pilihan partai dengan beliau, beda pilihan partai satu dengan yang lain, ya kan? Pada saat setelah Fathu Mekah, Rasulullah mengumpulkan kembali mereka ini dengan isyarat-isyarat bahwa dulu memang kita pernah berhadap-hadapan, tetapi sekarang tidak, kata Rasulullah SAW. Sekarang kita bersatu. Disinilah, ya, indahnya ajaran Islam. Beliau memaafkan orang-orang yang dulu berseberangan dengan beliau, yang dulu pernah menyakiti Rasulullah SAW. Pada saat waktu Mekah tidak ada lagi hal itu. Pada saat sebagian sahabat, nah ini ada agendanya, ya, ada catatannya. Ada sebagian dari sahabat pada saat itu mengucapkan kata-kata begini: hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah. Artinya apa? Ini adalah hari pertempuran pembalasan, hari pembalasan. Ini adalah hari pembalasan, kata sahabat. Maka Rasulullah langsung menegur para sahabat itu dengan mengatakan kepada para sahabat itu, jangan ucapkan hadza yaumul malhamah, tapi ucapkan hadza yaumul marhamah. Hadza yaumul marhamah. Ya, ini adalah hari kasih sayang. Ini adalah hari kasih sayang. Ya, ini luar biasa nih, ya. Endingnya, ya, finishingnya surat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Saat penduduk Mekah, ya, ketakutan akan dibalas oleh Rasulullah SAW, ternyata beliau memaafkan mereka semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dirinya akan aman. Dirinya aman. Siapa yang masuk rumahnya sendiri masing-masing, dia akan aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia akan aman dan damai. Jadi nggak ada, selesai. Pertandingan sudah selesai. Salam-salaman, rangkul-rangkulan. Dan ini memang perlu dibina, ya, dalam keseharian kita, perlu dibina, ya. Kalau bisa, meskipun tidak persis yang diajarkan Allah, minimal kita mendekati, makin dekat kepada ajaran Allah. Syukur-syukur 100% bisa kita laksanakan. Nanti saat 2024 kita akan pemilu kembali, ya, insyaallah, ya. Nah, maka ingat-ingat nanti ayat ini. Setelah kita bertanding, kita clear, hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Jadi
kubu kiri dan kubu kanan. Apalagi ada sebutan-sebutan yang nggak pantas kita ungkapkan di sini ya. Penutup dari tafsir kepada surat ini mengandung kabar gembira, ya, arahan dan isyarat masa depan. Kabar gembira bahwa Rasulullah SAW akan Allah SWT akan menolong Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan sebuah kemenangan. Ini kabar gembiranya. Orang-orang pun akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Surat ini sekaligus memberi arahan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan tersebut, hendaklah menghadap kepada Allah SWT dengan cara bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak banyak diketahui oleh orang dalam keseharian kita, surat ini juga memberikan isyarat akan tibanya ajal Rasulullah SAW. Beliau akan wafat sehingga sahabat yang tahu seperti Abu Bakar, ya, Fatimah, banyak mereka yang menangis karena kabar tersebut. Tapi di sisi lain tadi juga Fatimah langsung tersenyum karena ternyata beliau juga akan tak lama akan menyusul Rasulullah SAW, ya, yaitu meninggal dunia. Semua kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Artinya kita sanggup hidup, sanggup mati, nggak ada yang bertahan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau nyebut mati ya jangan nyebut nama orang kan. Wah, ini udah sakit-sakitan dekat mati. Tidak. Wah, ini masih muda, ya kan? Masih muda, masih lama matinya. Tidak. Ingat pepatah hikmah, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'indin 'asa yawman min ad-dahr. Ya, berapa banyak orang yang mati tanpa sebab apa-apa. Artinya tua belum, sakit juga tidak. Ya kan? Wa kam min 'illin 'asa yawman min ad-dahr. Dan berapa banyak orang yang sudah tua renta, sudah sakit-sakitan. Mungkin ada di antara kita yang sudah tua renta, terus sakit-sakitan juga. Ya kan? Apakah sudah dekat mati? Tidak. Asa yaumam minad-dahr. Tetap sehat kembali, tetap hidup kembali sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini penafsiran kita pada pagi hari ini pada surat An-Nasr ini, yang maknanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita tentang surat ini dan tentunya dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sekian penafsiran kita tentang surat An-Nasr. Selanjutnya tentu saja kita akan tahsin. Silakan maju ke depan Pak.